day is dawning. Saying goodbyes? Goodbye. Goodbye, my friend. It's hard to die. Way out. Di awal film memperlihatkan sosok legenda pembunuh bayaran yaitu John Wick, yang sedang berlatih keras untuk menghadapi semua musuhnya. Tak lama kemudian datanglah sang raja pengemis yaitu Ari, yang membawakan jas anti peluru untuk John. Di sini Ari bertanya apakah kau siap untuk membantai, John pun menjawab. Yeah. Kita tahu kalau di film sebelumnya, John pura-pura mati ditembak Winston, padahal itu semua adalah rencana Winston agar John selamat dari buruan High Table. Kemudian John diselamatkan oleh Ari sang raja pengemis, hingga sekarang John sudah mulai pulih. Saya jelaskan sedikit untuk kalian yang belum menonton John Wick sebelumnya. Kala itu John sedang diburu oleh High Table, karena ia telah melanggar peraturan yang High Table buat. Status John menjadi ekskomunikado, karena ia telah menghabisi orang di dalam hotel Continental yang bersifat netral. High Table itu adalah organisasi yang menaungi semua kriminal di dunia. Para penjahat, pembunuh bayaran, mafia dan sebagainya, semua tunduk kepada High Table. High Table juga mempunyai hotel di beberapa negara, yang bernama Hotel Continental. Hotel itu sengaja dibuat untuk para kriminal di bawah naungan High Table, dan bersifat netral. Ketika seorang kriminal ada di hotel tersebut, maka tidak boleh ada keributan apalagi sampai pembunuhan. Kembali ke John Wick, yang kini sedang memburu para anak buah ketua High Table di tengah gurun pasir. Dengan sangat mudah ia mampu menghabisi orang-orang tersebut. Kemudian John bertemu dengan ketua High Table, yang bernama Elder. Di sini John meminta kepada Elder agar status ekskomunikadonya dicabut, dan ia meminta cincin yang dulu pernah Elder ambil dikembalikan. Namun dengan berani, Elder menolak hal tersebut dan mengatakan, kalau cincinnya sudah ia buang hingga inilah yang dilakukan John. Beberapa hari setelah itu, kita dibawa ke Hotel Continental yang berada di Amerika. Terlihat ada seorang pria tua, yang mendatangi resepsionis hotel tersebut. Ternyata pria ini adalah petinggi High Table, yang ketuanya kemarin John habisi yaitu Elder. Di sini si petinggi meminta si resepsionis agar ia dipertemukan dengan Winston, selaku manajer dari Hotel Continental Amerika. The manager, please. Tak lama kemudian, si petinggi pun akhirnya bertemu dengan Winston si manajer hotel. Di sini si petinggi memberitahu, kalau sekarang ketua High Table yang baru adalah seorang pria bernama Marquez, yang berasal dari Jerman. Si petinggi juga mengatakan, kalau Elder ketua yang dulu telah dihabisi oleh John Wick. Kemudian si petinggi memberikan kotak berisi pasir, yang ketika pasir itu habis maka hotel ini akan meledak. Ternyata si petinggi berniat akan memecat Winston, karena di film John Wick sebelumnya Winston tidak menghabisi John Wick, namun malah membantunya untuk melarikan diri. Di sini si petinggi memberi waktu 1 malam kepada Winston, untuk berkemas lalu meninggalkan hotel ini. Keesokan harinya Winston dan si resepsionis mendatangi Marquez si ketua High Table yang baru di sebuah gedung. Di sini Marquez pun mengatakan kekecewaannya kepada Winston karena telah berani membantu John Wick kabur saat di film sebelumnya. Winston pun bersumpah kalau ia sudah menembaknya. Namun perihal John mati atau tidak, itu semua adalah takdir Tuhan. Marquez tidak mau mendengar alasan apapun dari Winston, karena saat ini Marquez sudah menganggap Winston pengkhianat High Table. Tak lama kemudian pasir yang ada di dalam itu habis, hingga hotel Winston pun meledak. Setelah itu Marquez mengatakan, kalau sekarang sudah resmi tak ada lagi Hotel Continental di Amerika. Dengan kejam Marquez juga menghabisi si resepsionis, sebagai peringatan untuk Winston agar tidak bermacam-macam lagi dengan High Table yang sekarang. Keesokan harinya adegan berpindah ke Paris. Kita diperkenalkan dengan pembunuh bayaran tunanetra yang bernama Kane. Ternyata saat ini, Kane dipanggil oleh Marquez untuk menghadap dirinya. Di sini Marquez meminta Kane untuk menghabisi John Wick, karena saat ini hanya Kane lah yang mengetahui keberadaan John Wick. Awalnya Kane menolak, karena John Wick adalah sahabat baik Kane di masa lalu. Namun di sini Marquez mengatakan kalau ia sudah menculik putri Kane, dan jika Kane menolak maka Marquez tidak akan segan-segan menghabisi putrinya.
Mendengar hal tersebut, mau tidak mau akhirnya Kane menuruti perintah dari Marquez, yaitu menghabisi John Wick. Adegan berpindah ke Jepang. Di sini kita diperkenalkan dengan pembunuh bayaran bernama Nobody, yang akan check-in di Hotel Continental Osaka, Jepang. Saat itu si resepsionis meminta Nobody agar tidak membawa anjingnya masuk. Namun Nobody mengatakan, kalau anjing ini adalah bagian dari hidupnya, jadi ia tidak bisa meninggalkan anjingnya sendirian. Pada akhirnya si resepsionis pun membiarkan Nobody check-in, sambil membawa anjingnya. Di sisi lain, memperlihatkan manajer Hotel Continental Osaka, yang kini akan menemui seseorang di lantai atas. Sesampainya di sana, ternyata orang yang ditemui si manajer adalah John Wick, yang sudah beberapa hari sembunyi di hotel ini. Terungkap fakta kalau si manajer ini adalah sahabat John Wick, dan sudah menganggap John Wick seperti adiknya sendiri. Di sini si manajer memberitahu John, kalau Hotel Continental yang di Amerika sudah dihancurkan oleh Marquez si ketua High Table baru. Mendengar hal itu, seketika John teringat dengan nasib Winston, yang sudah menyelamatkannya juga. Si manajer menjawab, kalau Winston baik-baik saja, namun si resepsiosinya telah dihabisi. Kemudian si manajer meminta John agar tidak turun ke bawah, karena bisa saja Marquez juga mengecek ke hotel ini, untuk mencari John Wick. Benar saja di ruangan bawah, terlihat tangan kanan Marquez dan beberapa anak buahnya telah datang untuk mencari keberadaan John Wick. Si resepsionis yang tidak mengetahui apa-apa, ia pun langsung menghubungi si manajer, yang ternyata ayahnya sendiri. Mendengar kalau di bawah sudah ada tangan kanan Marquez, dengan sigap si manajer langsung turun untuk menemuinya. Sesampainya di bawah, si manajer mencoba berbohong dengan mengatakan, kalau di sini tidak ada John Wick. For the Marquis. And I speak for... Hingga kemudian datanglah Kane si pembunuh bayaran tunanetra, yang langsung meminta maaf kepada si manajer. Ternyata yang telah membocorkan keberadaan John Wick sekarang adalah Kane, karena putrinya telah diculik oleh Marquez. Terungkap fakta kalau si manajer dan Kane juga adalah sahabat, karena mereka sama-sama berasal dari Asia. Dengan terpaksa si manajer harus mengerahkan semua pasukannya, hingga inilah yang terjadi. Di tengah pertempuran, terlihat pasukan High Table yang bertambah banyak, hingga membuat si manajer harus mundur. Sedangkan di lantai atas, terlihat si resepsionis yang sangat terkejut karena melihat John Wick. Sempat terjadi perdebatan, namun mau tidak mau kini mereka harus melawan pasukan High Table, yang mulai memasuki lantai atas. Kembali ke ruangan bawah, terlihat Kane yang sangat hebat, meskipun kondisinya tidak melihat. Di sisi lain terlihat John Wick, yang kini berhasil menyelamatkan si resepsionis dan si manajer. Di sini si manajer meminta John agar segera pergi ke stasiun kereta, untuk meninggalkan kota ini. Pada akhirnya mereka pun berpisah, untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Ketika akan keluar, John harus bertemu dengan Kane hingga pertarungan pun tak terhindarkan. Di sini John sempat akan menghabisi Kane, namun John mengurungkan niatnya karena bagaimanapun juga, Kane adalah sahabat John sendiri. Pertarungan mereka pun harus terhenti karena Nobody si pembunuh bayaran yang membawa anjing, tiba-tiba menembaki mereka berdua. Ketika John kabur ke tempat yang sepi, tiba-tiba Nobody muncul lalu menodong John. Di sini Nobody mengatakan kalau ia tidak berniat menghabisi John, karena mereka memiliki misi yang sama. John yang tidak mengerti apa maksud dari Nobody, ia pun memilih pergi karena tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Adegan berpindah ke si resepsionis dan si manajer. Di sini mereka harus dihadang oleh Kane, yang merupakan sahabat si manajer sendiri. Si manajer yang menyadari kalau putrinya terluka, ia pun meminta agar putrinya istirahat, sementara dirinya akan menghadapi Kane dan pertarungan pun terjadi. Pada akhirnya si manajer harus tewas di tangan Kane sahabatnya sendiri. Terlihat si resepsionis yang sangat marah, melihat ayahnya sudah terbujur kaku. Kane pun meminta maaf, karena semua ini ia lakukan dengan sangat terpaksa. Pada akhirnya Kane meminta si resepsionis pergi,
sebelum para anak buah High Table yang lain berdatangan. Adegan berpindah ke John Wick, yang kini baru sampai di stasiun, lalu menaiki kereta. Tak lama kemudian datanglah si resepsionis, yang juga memasuki kereta itu. Di sini si resepsionis kecewa kepada John, karena ayahnya tewas akibat melindungi John. John pun menjawab lalu berjanji, kalau ia akan membantai mereka semua, kemudian mereka pun berpisah. Beberapa hari setelah itu, memperlihatkan John yang sekarang sudah berada di Amerika. Kemudian John mendatangi Winston, yang sedang berada di makam sahabatnya. Di sini John langsung menanyakan, siapakah ketua High Table sekarang? Winston menjawab, kalau ketuanya bernama Marquez dan ia tinggal di Paris. Mendengar hal tersebut, saat ini juga John berniat akan memburu Marquez. Namun di sini Winston melarang John, dan meminta John agar melakukan semua ini dengan cara yang lebih cerdik. Winston percaya kalau John bisa dengan mudah menghabisi Marquez. Namun setelah itu, akan ada lagi ketua High Table yang baru, dan orang itu juga sama akan memburu John seperti sekarang. John menjawab, apakah Winston punya cara lain? Kemudian Winston meminta John agar menyelesaikan semua ini dengan tradisi lama, yaitu berduel 1 lawan 1. John kembali menjawab, kalau cara itu adalah untuk orang yang mempunyai keluarga di bawah naungan High Table, sedangkan John tidak mempunyai keluarga sama sekali. Kemudian Winston meminta John untuk menemui keluarga lamanya, yang tinggal di sebuah gereja. Meskipun kondisinya sekarang John sedang dimusuhi oleh keluarga lamanya, namun Winston menyarankan agar John meminta maaf, lalu meminta segel kepada keluarganya itu untuk diajukan kepada petinggi High Table, kalau John masih mempunyai keluarga yang di bawah naungan High Table. Dengan begitu maka petinggi High Table akan menerima duel dari John, dan Winston siap untuk menjadi pembimbingnya. My condolences. Pick a plot. Tanpa menunggu lama, John pun langsung mendatangi sebuah gereja, untuk meminta maaf kepada keluarga lamanya. Sesampainya di sana, terlihat John yang senjatanya langsung diminta untuk disimpan, dan tiba-tiba ketika John sadar, ia sudah dalam kondisi duduk sembari leher diikat. Kemudian datanglah ketua dari keluarga itu, yang merupakan seorang wanita. Si ketua mengatakan, kalau mereka semua sudah kecewa kepada John, karena telah menghabisi elder si ketua High Table yang dulu. Akibat ulah John itu, ayah mereka semua harus dihabisi oleh seseorang bernama Chu Chao, atas perintah Marquez. Di sini John mencoba menjelaskan, kalau kedatangannya kini untuk meminta maaf, dan ia akan membantai mereka semua. Namun si ketua harus memberi John sebuah segel, karena ia akan menantang duel Marquez dengan cara tradisi lama. Mendengar hal tersebut, si ketua pun akan memberi John segel, namun dengan syarat yaitu John harus terlebih dahulu menghabisi Chu Chao, orang yang telah menghabisi ayah mereka. Pada akhirnya John menyetujui permintaan si ketua, lalu diantar oleh tangan kanan si ketua untuk menemui Chu Chao di bar miliknya. Sesampainya di sana John langsung bertemu dengan Chu Chao ini orangnya. Terlihat Chu Chao yang sama sekali tidak takut dengan John, dan ia malah mengajak John mengobrol. Mr. John, of course, yeah. Mr. Vic? Kemudian datanglah Kane, yang sedang memburu John. Di sini John menanyakan kenapa Kane memburunya, padahal mereka bersahabat. Kane menjawab, kalau semua ini demi putrinya yang diculik oleh Marquez. Tak lama setelah itu, datang juga Nobody dengan anjingnya. Ternyata saat ini, Nobody juga sama sedang memburu John, karena Marquez menawarkan $25 juta kepada siapa saja yang berhasil menghabisi John. Dengan santai Chu Chao malah mengajak mereka bermain kartu, dan pemenangnya itu adalah orang yang berhak menghabisi John. Namun dengan tegas John mengatakan, kalau di sini dirinya lah yang akan membantai kalian, hingga inilah yang dilakukan John. Ternyata kedatangan Kane dan Nobody bukanlah untuk memburu John, melainkan untuk membantu John karena mereka berdua setuju, jika John menantang duel Marquez dengan tradisi lama. Pada akhirnya John mampu mengejar Chu Chao, yang bersembunyi di tengah keramaian orang, hingga terjadi perduelan.
Namun pada akhirnya John mampu menghabisi Chuchraw dengan sangat brutal. Kemudian John mengambil gigi palsu Chuchraw untuk diberikan kepada si ketua keluarga lamanya, sebagai bukti kalau John telah menghabisi Chuchraw. Pada akhirnya John pun memberikan gigi palsu itu, dan ia diterima kembali menjadi keluarga mereka, serta diberikan segelnya. Keesokan harinya memperlihatkan Winston yang sedang mendatangi Marquez. Ternyata saat ini, Winston membawa surat dari John Wick, lalu mengatakan kalau John Wick menantangnya berduel secara jantan. Winston akan menjadi pembimbing John Wick, dan Marquez tidak bisa menolak hal ini karena peraturan tersebut sudah ada dalam perjanjian High Table. Jika Marquez menang, maka dipastikan John Wick akan tewas, termasuk Marquez juga bisa menghabisi Winston selaku pembimbing John Wick. Namun jika John Wick menang, High Table harus mencopot status ekskomunikado John Wick, dan juga mengembalikan jabatan Winston menjadi manajer Hotel Continental Amerika. Mendengar hal itu, Marquez pun menerima tantangan John Wick, dan ia meminta Winston dan John Wick agar datang besok pagi, untuk membicarakan peraturan di dalam duel tersebut bersama petinggi High Table. Keesokan harinya memperlihatkan John Wick, yang kini mendatangi Marquez. Di sini John langsung memperlihatkan segel di lengannya kepada si petinggi High Table. Terlihat juga di sana sudah ada Kane yang akan menjadi pembimbing Marquez di dalam duel tersebut. Kemudian mereka pun mulai membahas tentang peraturan ketika duel nanti. Di sini si petinggi akan menjadi wasit dalam duel itu, kemudian si petinggi juga akan menentukan jenis duelnya menggunakan sebuah kartu khusus tradisi High Table. Terlihat John dan Marquez yang masing-masing mulai memilih kartu tersebut. Alhasil jenis duel pun sudah terpilih, yaitu tembak-tembakan 1 lawan 1. Kemudian si petinggi langsung menjelaskan cara bermainnya, yaitu masing-masing dari mereka mempunyai 3 kali kesempatan menembak. Tembakan pertama akan dilakukan dari jarak 20 meter. Tembakan kedua mereka harus maju 10 langkah. Tembakan ketiga mereka harus maju lagi 5 langkah, lalu menentukan siapa pemenangnya. Mendengar hal tersebut, Marquez si pengecut langsung mewakilkan duel ini kepada Kane, selaku pembimbingnya. Setelah semuanya sepakat, si petinggi mengatakan kalau duel tersebut akan dilakukan di atas gereja, besok pagi tepatnya jam 6:20. Jika John sampai tidak datang atau terlambat, maka John dinyatakan kalah. Kemudian mereka semua pun bubar, untuk mempersiapkan semuanya. Malam harinya terlihat Marquez yang ketakutan dengan John Wick, hingga ia pun memakai cara curang dengan menaikkan harga John Wick menjadi $26 juta, untuk siapa saja yang bisa menghabisinya malam ini. Dengan begitu maka akan lebih banyak pembunuh bayaran yang mengincar John Wick, sebelum jam 6 pagi. I've been asked to relay a special request. Goes out to you, Mr. Wick. Terlihat semua pembunuh bayaran mulai berkumpul untuk memburu John Wick. Kembali ke John yang saat ini sedang menaiki perahu bersama Winston dan Ari si Raja Pengemis. Di sini Ari memberi pistol terbaiknya kepada John, karena ia sadar John akan berhadapan dengan banyak sekali pembunuh bayaran. Kemudian John pun mulai turun dari perahu, untuk menuju gereja yang menjadi lokasi duelnya dengan Marquez. Namun baru saja John berjalan menuju jalan, banyak sekali pembunuh bayaran yang mengincarnya hingga pertarungan 1 lawan banyak pun terjadi. Kemudian John berhasil kabur menggunakan mobil, namun ia dikejar oleh tangan kanan Marquez. Di tengah pengejaran, mobil John harus terguling, hingga mau tidak mau ia harus menghadapi tangan kanan Marquez. Bukan hanya si tangan kanan, John juga harus kembali diburu oleh para pembunuh bayaran lainnya. Kemudian terlihat ada nobody yang kembali membantu John, hingga John pun berhasil kabur menggunakan motor. Di tengah perjalanan, John masuk ke dalam gedung untuk menghindari banyaknya pembunuh bayaran. Namun sayangnya John tetap ketahuan, hingga terjadi lagi pertempuran.
Pada akhirnya John berhasil melarikan diri dengan melompat dari atas jendela. Singkat cerita, kini John sudah ada di depan gereja, namun untuk sampai ke lokasi berduel, John harus menaiki tangga sebanyak 220 anak tangga. Baru saja beberapa langkah, John harus berhadapan dengan banyak sekali anak buah Marquez hingga terjadi lagi pertempuran. Sedangkan di lokasi duel, terlihat Winston yang sedikit khawatir, karena waktu John kini hanya tinggal 10 menit lagi. Kembali ke John yang sudah berhasil menghabisi puluhan anak buah Marquez. Ketika John sudah berada di tangga yang ke-200, tiba-tiba si tangan kanan Marquez datang, dan langsung melempar John hingga membuatnya terpental lagi ke lantai bawah. Di bawah terlihat Kane yang akan naik ke atas. Saat Kane melihat John yang sudah tidak berdaya, Kane pun membantu John, karena bagaimanapun juga mereka adalah sahabat. Pada akhirnya Kane membantu John menghabisi si tangan kanan Marquez, dan semua anak buahnya. Tak hanya Kane, terlihat juga Nobody yang membantu John, hingga mereka berhasil menghabisi si tangan kanan Marquez. Pada akhirnya John berhasil sampai ke lokasi duel tepat waktu, yaitu jam 6:20 menit. Dengan cepat si petinggi langsung memulai perduelannya, yaitu beradu tembak dari jarak 20 meter. Tembakan pertama mereka sama-sama terkena di bagian lengannya. Hingga sekarang mereka maju 10 langkah untuk melanjutkan tembakan keduanya. Tembakan kedua John terkena di bagian pundak, sementara Kane terkena di bagian perut. Kemudian mereka maju lagi 5 langkah, untuk memulai duel yang terakhir dan inilah yang terjadi. Terlihat John yang terkapar, karena ia terkena tembakan cukup parah. Marquez yang melihat hal tersebut, dengan cepat ia merebut pistol Kane, lalu mengatakan kalau sekarang Kane sudah bebas jika ingin membawa putrinya. Kemudian Marquez mendekati John Wick, dan berniat akan menghabisinya. Namun Winston mengatakan kalau tadi John belum menembakkan pistolnya, sehingga John masih mempunyai kesempatan 1 kali menembak dan inilah yang terjadi. Dengan kecerdikannya, akhirnya John memenangkan duel tersebut. Kemudian si petinggi langsung mencabut status ekskomunikado John, dan mengangkat kembali Winston menjadi manajer Hotel Continental. Terlihat juga Kane yang sudah diperbolehkan pulang, sambil membawa putri sematawayangnya. Setelah itu John meminta Winston agar mengantarkan pulang ke rumahnya. Namun ketika akan menuruni tangga, John tidak kuat lagi menahan lukanya, sehingga membuat John terbaring. Kemudian John kembali teringat kenangan bersama almarhumah istrinya, hingga John Wick pun menyusul istrinya. Keesokan harinya memperlihatkan Winston dan Ari yang baru saja memakamkan John Wick. Ketika mereka berdua akan pulang, tiba-tiba Winston mengatakan, artinya selama ini John Wick adalah anak kandung dari Winston. Di akhir film memperlihatkan Kane yang sekarang sudah bersama putrinya lagi. Namun tiba-tiba si resepsionis Hotel Continental Osaka datang, untuk membalas dendam atas kematian ayahnya, kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah.